Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib, ini halaman 8. Taib. Sekarang kita lanjut lagi halaman 9 ya. Tapi sebelum itu murojaah dulu sedikit. Kita udah belajar bagaimana cara membaca fi'il madhi yang 3 huruf, terus bagaimana harokat ain fi'il madhi, bagaimana harokat ain fi'il mudhari, dan kita juga udah latihan. Nah, sekarang masuk ke latihan yang ke-9. Taib. Silakan Kiai, buatlah mudhari dari lafaz-lafaz berikut ini. Taib, silakan. Apa fi'il mudhari'nya? Silakan. Bentar buku saya ini nggak tahu di mana ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Taib. Nah, coba dicek dulu sih. Taib. Nah, silakan Syekh. Ya, ini buku tasrif aja ini. Astagfirullahaladzim. Nah, mungkin dengan Syekh. Taib. Nah, silakan Syekh. Nah, dilihat dulu kitabnya. Nah. Oke, ada Syekh. Alhamdulillah. Nah, bukalah 9 saya. Ini pertemuan ketiga kita nih sorof ini. Nah, silakan. Halaman 9 ya. Nah, 9 saya. Latihan yang pertama itu buatlah mudhari dari lafaz-lafaz berikut ini. Apa fi'il mudhari'nya? Nah, kita kemarin udah bahas ini. Nah, buatlah fi'il mudhari'. Nah, buatlah fi'il mudhari'nya, Guys. Nah, dari lafaz berikut ini nomor 1 sampai nomor 6. Nah, silakan. Kalau amila, apa fi'il mudhari'nya? Sesuai dengan apa kita pelajari. Amila ya'milu. Amila apa kemarin? Ya, apa kemarin? Jika ain fi'il madinya berharokat kasroh, katanya apa? Maka ain fi'il mudhari'nya biasanya berharokat fathah. Nah, gitu ya. Baik. Oh. Ya, malu kan ya? Aiba. Nah, ini Kiai. Nah, kan kemarin kan dibilang cuma sedikit yang di kasroh. Amila ya amilu tuh sedikit. Baik. Nah, sekarang godiba sih guys. Baik. Godiba. Godiba yang gobu. 6. Zalika yazlaku. Ya, zaliko nih Kiai. Ya, zaliko yazlak. Masya Allah. Domina. 6. Domina yadmanu. Taib. Marido. Taib. Anissa. Anissa ya'nasu. Iya kan, misalnya ada nama perempuan Anis. No, ini Anis Baswedan nih. Iya, taib. Masya Allah, barakallah. Selanjutnya, poin selanjutnya, benar atau salah fi'il mudhari berikut ini di bawah ini. Taib, silakan. Benar apa salah? Salah. Taib, yang benar kalau lahisa, yal
Lahisa yang benar yalhasu. Yalhasu. Taib. Lanjut. Yang kedua betul. Yasba'u. Iya, masya Allah. Ini masya Allah ya. Keberkahan ini, masya Allah. Cepat sekali jawabannya. Salah. Taib. Masya Allah ini berkah nih. Al-Fatihah. Baik, nomor 3 ini menarik ya. Kata penulis ya, ini kok ini selanjutnya lah gitu. Jika ain fi'il madhi itu berharokat dhammah, maka ain fi'il mudhari'nya berharokat dhammah juga. Nah, ya perhatikan. Memang jadi unik yang 3 huruf nih, kayak kita tuh fokusnya lihat ain fi'ilnya, huruf pertengahannya saja tuh. Dibaca apa dia? Kasroka, fathah apa, dhammah gitu doang. Nah, kalau dhammah dibaca dhammah. Nah, kalau kasroh dibaca fathah mudhari'nya. Nah, cuma kemarin kan kalau di fathah ini memang banyak dia bacaannya 3. Nah, ini murojaah kita. Baik. Nah, Toyib selanjutnya. Nah, di sini kita lihat kobuha banyak kasroh tengahnya. Yak bu, jangan bi apa ba. Yak buhu. Kobuha itu kiai jelek ya, elek. Hasuna yahsunu. Nah, ini ya hasuna ya. Jadi menarik nih kiai. Jadi wazan ini kiai. Fi'ilnya domah juga ya? Iya. Kobuha yakbuhu hasuna yahsunu. Nah, ada dikit disebutkan oleh ulama-ulama ya. Ulama-ulama sorof ya, ulama-ulama nahu, ulama bahasa lah pada umumnya. Jadi wazan ini yang kiai, wazan ini nih kebanyakan sifat. Nih sifat ini kobuh kan jelek elek. Hasuna yahsunu baik. Kebanyakan wazan seperti ini kiai husuk sifat. Gendut macam-macam. Besar, gendut, kecil. Nah, soguro, kaburo itu sama tuh. Nah, ini kebanyakan dia dia ini sifat toy. Ini dia toy. Lanjut kiai. Azuma ya'zumu. Toy, masya Allah. Syaju'a yasju'u. Nah, masya sifat semua tuh. Ya, jamuna yajju. Yajburu. Ayo sama, masya Allah. Kabura yakburu. Masya Allah. Sagura yakburu. Tayyib. Haruma yahrumu. Masya Allah, fase sekali. Nah, sifat semua nih kiai. Alduma kan agung, Syajua kan apa namanya? Syajua ini apa? Syuja'ah, berani, kabura, besar, sagura kecil, haruma. Ya, jadi sifat semua nih kayak. Taib. Selanjutnya buatlah fi'il mudhari dari fi'il di bawah ini. Nah, taib. Apa mudhari'nya? Silakan Kiai. Labula. Labula yakhbulu. Yazbulu. Aywa. Nazufa yanzufu. Taib. Qadura yaqzuru. Taib. Waduha yaqduhu. Naam. Ba'uda yab'udu. Taib. Naqufa yanqufu. Naam. Taib. Naam disebut masyaallah. Fasih sekali. Naam. Naam. Taib. Lanjut lagi. Benar ataukah salah mudhari di bawah ini? Naam. Faruha. Faruha yabtuhu benar. Benar. Faruha yas'udu benar. Masya Allah. Su'uba yas'udu salah. Salah. Betul. Lanjut. Salah. Nazufa yarzufu salah. Ayo harus lu sama'u. Nah, barakallah. Taib. Udah selesai nih kayaknya. Nah, ringkasnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi yang 3 huruf fi'il mudhari'nya tuh ndak keluar dari bacaan ini. Kalau ndak yaf'ulu ya yaf'alu atau yaf'ilu. Kalau nanti majhulnya yuf'alu. Ndak keluar dari 4 ini bacaannya. Maka kita dapati fi'il mudhari' yang 3 huruf ndak keluar dari ini. Penting sekali ini. Nah, begitu juga mati ndak keluar juga 4. Kalau ndak fa'ila, fa'ula atau fa'ala atau fu'ila. Jadi ngafal ini doang kita nih. Maka semua nanti sisanya nanti adalah fiil-fiil yang sohe. Nanti akan di bab selanjutnya dia. Toib. Nah, kita juga udah mempelajari ya fiil madi, fiil mudhari. Nah,
Untuk maknanya Kiai ya bisa saja lihat di kamus ya. Ya bisa di kamus ini, tulis saja di kata langsung ada di kamus itu. Toib. Nah, sekarang kita bahas yang selanjutnya yaitu fi'lul amar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fi'il mad, dalam buku kita para ulama itu hadis Nabi Quran pasti ada fi'il madi, pasti ada fi'il mudhari. Nah, sekarang fi'il amar. Nah, apalagi fi'il amar dalam Quran banyak sekali. Ya. Fi'il amar dalam Quran ini banyak sekali. Ya, uqtuluha. Nah, masalah banyak sekali uqtulu dalam itu fi'il amar semua tuh. Bunuhlah, perangilah, masuklah, bisalah, masuklah surga itu dengan salah. Nah, kan dalam Quran tuh banyak gitu. Baik. Baik, selanjutnya disebutkan di sini. Nah, fil amar. Nah, ini menarik ya. Fil amar itu bermakna perintah. Contohnya uktub. Nah, sebagaimana kita udah pernah singgung di awal-awal belajar sorof. Jadi, fil amar itu mudah sekali cara menerjemahkannya. Tambahkan kata lah di akhirnya. Lah. Makanlah, minumlah, tulislah. Banyak sekali. Bukalah, buatlah, macam-macam. Baik, itu maknanya. Selanjutnya fil amar berasal dari fil mudhari. Nah, ini menarik ya. Makanya kemarin kita pada saat belajar ya madi dan mudhari itu tidak akan keluar dari situ semua. Apalagi fil amar masih sunan ini. Madi, mudhari, amar. Nah, ini menarik nih. Pegang ini fil amar berasal dari fil mudhari. Jadi nanti kalau kita ingin buat fil amar itu Kiai, lihat fi'il mudhari'nya apa. Misalnya 3 huruf kan ada 3 bacaan itu. Yaf'ilu, yaf'ulu, ya, yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Nggak akan keluar dari situ. Nah, maka beliau di sini penulis kasih rumusnya. Cara membuat fi'il amar. Ya, katanya mengganti ya mudhari'ah. Nah, maksudnya mudhari' Kiai ini. Ya yasja'u, ya yalhusu, semuanya. Ya yakburu yasgoru ya-nya itu yang mudhari'ah namanya Kiai. Nah, istilah apa namanya juga dia harfun mudhari'ah, huruf-huruf mudhari'ah, huruf-huruf yang masuk ke fi'il mudhari'. Ada 4 sebenarnya Kiai, hamzah, ya, nun sama ta Kiai. Ya. Itu dia ada 4 dia. Ada 4. Baik. Nah, ini cuma di sini ya mudhari'ahnya, Dok. Baik. Katanya mengganti ya mudhari'ah, nih perhatikan. Jadi caranya pertama ya mudhari'ahnya diganti. Mengganti ya mudhari'ah dengan hamzah wasol. Baik. Hamzah wasol itu Kiai alif. Ya, itu mudahnya. Hamzah wasol itu alif. Ya kan kita ngaji-ngaji dulu kan membeda beda antara alif sama hamzah. Kalau hamzah kan ada hamzahnya. Mau di awal mau di atas atau di bawah. Kalau alif kan tidak ada hamzanya. Insyaallah dipahami Kiai, ini maksudnya hamzah wasol itu. Nah, insyaallah dipahami sampai sini Kiai. Nah, toib. Selanjutnya, sedangkan ini menarik Kiai. Sedangkan harokat ain fiilnya, ini menarik, sama dengan harokat ain fiil mudhari'nya. Beliau contohkan madi, kharaja, yakhru. Lihat. Cara membuat fiil amar kan mengganti ya mudhari'. Ganti ya-nya dulu. Dengan apa? Dengan hamzah wasol. Kita udah jelaskan hamzah wasol itu apa? Alif itu sendiri. Nah, tuh, hamzah wasol itu. Selanjutnya, sedangkan harokat ain fiilnya. Udah kita lewat. Ro itu ain fiilnya. Terus harokat ain fiilnya sama dengan harokat ain fiil mudhari'nya. Nah, fiil mudhari'nya itu dibaca dhamma. Maka pada saat fiil amar ain fiilnya juga dibaca dhamma. Insyaallah dipahami Kiai. Gitu. Ukhruj. Lagi fatah yaftahu iftah. Nah, taib. Ini menarik ya. Ana ingin tambah di sini menarik. Nah, fatah yaftahu iftah. Jalasa yajlisu ijlis. Nah, ana kasih tips ini Kiai. Kan jadi Kiai. Lihat perhatikan nih 3 contoh ini. Hamzah wasolnya itu Kiai dibaca macam-macam ini. Pertama dibaca dhamma ukhruj. Nah, yang di bawah nih dibaca fathah kasro. Yang di bawahnya lagi dibaca kasro. Apakah ada rumus enggak? Ada Kiai. Ada rumusnya dia. Taib, ini rumusnya. Taib. Jika Kiai fi'il mudhari'nya itu ain fi'ilnya dibaca dhamma, maka hamzah wasolnya dibaca dhamma. Ini rumusnya Kiai. Jika ain di fi'il mudhari' dibaca dhamma,
maka nanti hamzah wasolnya dibaca dhammah. Toib. Selanjutnya jika ain fi'ilnya dibaca fathah atau dibaca kasroh, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Nah, gitu rumusnya Gai. Ya, Alhamdulillah, insyaallah. nah gini Gai, penting ini. Harus dipegang rumus kayak gini Gai, supaya nanti seterusnya kita udah memegang rumus intinya. Kalau kita nggak megang rumus intinya, nanti kerepotan kita ke depannya nanti memahami, membaca kadang. Nah, tujuan rumus itu kan untuk memudah dalam membaca, memahami. Ya, gitu. Gitu, oke. Ini dia. Nah, katanya bacalah lafaz-lafaz di bawah ini. Nah, silakan Kay baca. Uklus, Taib. uqud, Nah, uqud, terus unqul, iya, tadi rumusnya tuh. Lanjut, betul, lanjut. iftah, Nah, isma, tuh. itba, Ayo, imsik, ayo. ihmil, Ayo, ijlis. ayo, tuh rumusnya bagus sekali tuh. Ayo udah, nggak pusing kita. Nggak pusing kita. Taib. Nah, taib. Buatlah fil amad dari fil di bawah ini. Silakan, apa amarnya? Rumusnya tadi dipegang banget Kiai. Nah, silakan. Kalau yashrabu Kiai. Yashrabu, ishrabu. Iya, nah, taib. Perhatikan, lanjut Kiai. Yatlubu, utlub. Taib, masya Allah. Yarhamu, irham. Aywa, taib, betul tuh. Lanjut. 4. Yajlisu, ijlis. Taib. Ya'lamu, i'lam. Masya Allah. Yadkhulu, udkhul. Masya Allah. Yadhabu, idhab. Naam. Yakhruju, ukhruj. Naam. Yasbiru, isbir. Nah, taib. Makanya dalam hadis kan itu hadis yang utlubul ilma walau bisin tuh. Itu fil amr itu Ki. Utlub. Sebenarnya nih. Itu. Jadi hadis tadi kita pernah ngafal dulu dari Aba Naib atau yang lain, kita belajar kitab dulu. Ya. Di Ustadz ini dia. Masya Allah. Katanya lagi, nah kita masuk halaman selanjutnya. Masya Allah. Barakallah. Isilah titik-titik bawah ini dengan tasrif yang benar. Toib. Ya. Ini mudorenya apa, amarnya apa nih guys? Toib. Silakan guys. Kalau jamaah mudorenya. Jama'a, yajma'u. Aywa. Amarnya. Ijma'. Ya pasti. Nah rumusnya dipegang kayak tadi. Betul sekali. Lanjut guys. Atosla ya'tisu. Benar ya? Nah. Atosa ya'tosu. Nah ya. I'tos. Hai, i'tos. Baik. Radifa ya'difu. Irdaf. Nah. Kalau dibaca rodifa yardifu. Radifa yardifu irdif. Iya, taib. Lanjut. Alima ya'lamu. Iya, betul. Lupa sih rumusnya mudhari'in. Iya, alima ya. Nah, kemarin kan apa? Jika Alima ya'lamu ya. Iya, ada dua dia. Alima ya'lamu sama alima ya'limu, walaupun ini sedikit. Yang paling banyak apa? Jika ain fi-nya dibaca kasroh, di madinya mudhari'nya dibaca fathah. Nah, alima, nah. Baik. Apa amarnya Kiai? Alima ya'lamu? Alima ya'lamu i'lam. I'lam. Nah, ini sering kita dapati nih. Ya, sering kita dapati. Baik, lanjut Kiai. Haroba. Yahrabu. Naam. Ihrab. Kalau dibaca haroba yahribu.
Haraba yahribu ya. Iya. Amarnya Haraba yahribu berarti irhib. ha Kiai. Kan ha. Ulang. Haraba yahribu Iya. irhib. Iya. Tapi kalau dibaca ya harubu. Yahrubu menjadi uhrub. Betul Kiai ya. Taib nafakha. Nafaho infak. Nah, itu anunya boleh. Kalau dibaca nafakho yanfukhu. Unfuk. Unfukh. Taib. Nam. Nafaho unfuk. Unfukh. Nam. Masya Allah. Taib. Lanjut Kiai. Jamula. Nah ini menarik ini. Jamula. Jamula yajmulu ujmul. Ujmul. Taib. Laiba. La'iba yal'ibu il'ab. kan yal ibu Kiai bacanya. Yalaibu. Kalau yal ibu Hah? kan laiba yal ibu katanya. Nah, perhatikan rumusnya. Fil amarnya kalau yal ibu Yal'ibu berarti il'ib. iya, kalau yal abu Yal'abu berarti ul'ub. iya. Kayak ingat Kiai salah itu. Kalau yal abu Yal'abu ul'ab. Kiai jangan salah. Ingat perhatikan di perhatikan jika ain fi'il mudhari'nya dibaca fathah dan dibaca kasroh, maka hamzah wasolnya atau alifnya itu dibaca kasroh. Taib. Laiba yal abu. Nah, rumus tadi. Jadi nah, La'iba yal'abu il il'ab. iya Kiai kan gitu rumusnya kan. Ain fiilnya dibaca Ya, il'ab. iya taib rafa'a Rafa'a yarfa'u irfa'. iya betul. Azaka Zaqa ya'zaku. nah ini ada harokannya ya'ziku Oh. Azaqa ya'ziku i'zaq. iya ingat Kiai kan azako Lupa saya anunya ini. ingat kan ya'ziku nih jadi Ya'ziku menjadi i'zaq. kurang tepat Kiai kan azako ya'ziku Azaqa ya'ziku ya. i'ziq. Iya, i'zik. Taib. Ingat Kiai, fil amar itu huruf akhirnya itu disukun. Nanti ada rincinya Kiai. Fil sohih dan ndak sohihnya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita ndak bahas di sini. Taib. Alhamdulillah katanya di sini ringkasan halaman 12. Nih, ya udah selesai ini 4 lembar cukup. Nanti kita sisanya nahu Kiai. Dan praktek baca kitab. Manalah kitab ya. Siap. Taib, ringkasannya di sini. Oh iya ya. Taib. Nah, boleh saya. Nah, gitulah anak kadang lupa. Kasih PR ke muridnya kadang ndak ingatin juga atau kadang murid ini memang setengah aja ndak mau store. Ya, anak dapat, Masya Allah. Nah, silakan Kiai baca. Ya, story-nya aja. Nah, silakan Kiai. Dari fa'ala. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Taib, Masya Allah. Betul, lanjut. Nasara yansuru nasran wa mansuran fa huwa nasirun wa dhaka mansurun. Unsur la tansur mansurun mansurun. Taib, lanjut. Madda. Madda.
Madda yamuddu maddan wa maddan fahuwa madun wa dzaka mamdudun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mamaddun. Baik. Lanjut. Sona yasunu saunan wa masonan. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa sad. Nah. Sun la tansun. Sun la tansun. Masonun masonun misonun. Baik, lanjut. Miswanun. Waza ya'mu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin. Baik. Fahuwa ghazin wa dzaka maghzuun. Baik. Ughzu la taghzu maghzan maghzan migzan. Baik. Amala ya'malu. Ya'mulu. Amala ya'malu. Ya'mulu. Ya? Ya'mulu. Amala ya'mulu. Ya'mulu itu? Iya, ya'mulu ya. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala tu amala. Iya, maksudnya itu wazannya ini mauzuna amala ya'mulu yaf'ulu. Nah. Amala ya'mulu. Nah. Amala ya'mulu. Amalan. Amalan. Iya, amalan. Nah. Amala ya'mulu ma'malan. Fahuwa aminun. Baik. Wadaka mulun ya. Wadaka ma'mulun maf'ulun ya. Wadaka ma'mulun atau mulun? Wadaka ma'mulun. Wadaka ma'mulun. Mulun la ta'mul ya. Ya, umul ya, la ta'mul, umul la ta'mul. Umul. Kira. Amala ya'mulu amala. Nah. Ana ulangi saya. Nah. Amala ya'mulu amalan. Fahuwa aminun wa dzaka ma'mulun. Umul la ta'mul. Nah. Umul la ta'mul. Baik. Ma'malun mi'malun. Iya, ma'malun mi'malun. Taib. Nah, perhatikan kita udah lewat wazan fa'ala yaf'ulu. Dan langsung kita udah baca plus langsung fi'il amarnya tuh. Lihat rumusnya, perhatikan fa'ala yaf'ulu nanti fi'il amarnya uf'ul. Kemarin kita udah bahas ya. Fa'ala ini fi'il madi, yaf'ulu ini fi'il mudhari, fa'al ini masdar, wa maf'alan masdar mimi. Nah, fahuwa ini tambahan saja, fa'ilun ini isim fa'il, udah lewat semua di awal-awal bab. Wa dzaka maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fil amar, la taf'ul fil nahi, maf'alun isim zaman, maf'alun lagi isim makan, mif'alun isim alat. Udah lewat semua. Walaupun di sini agak kurang ya, nanti di bab selanjutnya kita. Baik, Masya Allah. Nah, toyib. Kita lanjut dulu materinya. Nah, ini masih ada khulaso ringkasan dari menulis di sini. Kita baca halaman 12. Nah, toyib. Ringkasan bab sulasi mujarrad ada 6. Ya, ada 6 katanya di sini. Contoh dakhala yadkhulu ya, mudhari'nya ya yadkhulu maksudnya madinya ya dakhala. Toyib. Jalasa yajlisu udah. Fataha yaftahu ya sudah. Baik. Syariba yashrabu, hasiba yahsibu, hasuna yahsunu. Ini ringkasannya kiainya. Jadi ringkasnya adalah fi'il mudhari yang kita baca nanti ada 6 bab. Nah, antum udah hafal kiai setoran yang bab yang pertama fa'ala yaf'ulu. Taib. Nah, taib. Kita kiai ngambil yang kemarin ya, nahu biar ini kelanjutan kemarin. Nahu. Taib. Baru itu kita praktek baca kitab. Taib. Nah, kita ambil dulu buku nahu ya. Nah, buku nahu dulu ya. Nah, nahu dulu ya. Kita selesaikan yang kurang kemarin. Biar praktek nanti kita praktek. Masya Allah, barakallah. Taib ya.
halaman 11. I'rab sudah bina. Nah, kemarin udah kita bahas ya. Isim mabani. Ya, isim mabani. Baik. Ya, isim mabni kita udah lewat di buku Mukhtarat ya, Qawaid I'rab ya. Isim-isim mabni ya, isim mausul ya, ada rincian isim domir, ya istifham, syarat ya, terus isim ya namanya asmaul af'al dan seterusnya. Baik. Lam bina taib. Lihat di sini Kiai, nomor halaman 11, aqsamul i'rab. Aqsamul i'rab. Nah, ada ini istilah nih Kiai, harus diingat-ingat ini. Raf'un. Nah, raf'un. Nah, kalau Kiai, kalau kita dengar kata raf'un, dia maksudnya itu atau mempunyai i'rab yang asli. Nantinya Kiai, rofa itu ada i'rabnya yang asli, ada yang sebagai pengganti. Toib. Kalau kita udah dengar rofa nih Kiai, artinya dia punya i'rab asli dan punya pengganti. Punya pengganti. Nah, rofa aslinya apa? Dhammah. Makanya dhammah semua nih, baitun, rajulun, kitabun. Itu dhammah semua. Terus nasbun. Nah, nasbun itu i'rab aslinya apa? Nanti akan penggantinya nanti kita di bab berikutnya. Nasbun itu maksudnya fathah. Makanya contoh di sini. Ya, fathah maksud di sini Kiai fathah atau fathatain gitu. Baitan, rajulan, kitaban. Ya, ini pembagian i'rab. Baik. Selanjutnya khafdun. Nah, kalau kita dengan khafdun istilah ketahui rofa itu aslinya i'rab aslinya namanya dhamma. Kalau nasbun i'rab aslinya fathah atau fathatain ya, dhamma atau dhammatain. Khafdun ini Kiai i'rab aslinya adalah ya kasroh atau kasrotain. Ini sini contoh baitin, rajulin, kitabin. Baik. Menarik. Terus jazmun. Nah, kalau kita dengar kata jazmun Kiai, i'rab aslinya itu adalah sukun, harokat sukun. Nah, sering kita sebut ya, ngaji dulu. Sukun. Nah, mana sukun? Lam yaktub, banyak itu sukun. Itu jazam itu Kiai. Liyaskud, no, tanya sukun. Itu jazam itu. La tajlis, sinnya itu sukun. Toh? Baik. Nah, sebelum lanjut, nah, jadi Kiai, kenapa rofa itu ada sebabnya nanti Kiai namanya. Nah, ada sebabnya kenapa rofa. Nah, nasomnya juga kenapa itu ada sebabnya. Nah, sebab ini yang harus kita akan hafal nanti, kita ingat-ingat nanti. Gitu baca kitab itu Kiai mudah. Ngafal faktornya doang. Sebelum kata ini, ya sebelumnya itu kata apa saja. Apa huruf, apa isim, apa fi'il. Kita hafal-hafal gitu doang. Kalau kita udah hafal semua, udah selesai. Kita ingat-ingat, udah selesai. Mudah sekali baca kitab itu. Baik. Nah, begitu juga nasbun. Nasob itu ada sebabnya, ada faktor-faktornya. Nah, khafdun juga begitu. Yang membuat dia kasro, ada sebab-sebabnya. Begitu juga jazm. Nah, kita tidak bahas di sini. Kalau kita mau dalami, ya nanti babnya nanti kurang enak, dibahas di babnya aja nanti. Baik. Ini menarik. Nah, maka di sini ada rincian falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Baik. Nah, ini menarik ya. Ingat-ingat ini rumusnya nih. Untuk isim ya dia itu i'rabnya cuman rafa. Maksudnya dhammah maksudnya. Wa nasab maksudnya i'rab aslinya fathah. Nanti penggantinya itu lanjut apa namanya? Bagian dia juga. Tapi kita sebutkan yang asli. Thayyib. Rafa itu aslinya dhammah, nasab itu i'rab aslinya adalah fathah, wal khafdu i'rab aslinya adalah kasrah. Thayyib. Wala jazma fiha. Thayyib. Katanya wala jazma fiha. Jazm tadi udah kita bahas. Jazm itu adalah sukun.
dan tidak ada sukun dalam isim. Makanya perhatikan, kalau kita ingin perhatikan benar-benar isim itu, kecuali tidak di wakaf ya, kecuali dari di wakaf ya, itu tidak ada yang sukun isim itu. Iya, tidak ada yang kecuali di wakaf. Misal contoh fa'il, nah misal fa'ilun, kita wakaf fa'il, kan lamnya jadi sukun, kecuali di wakaf ya. Tidak ada, tidak ada yang keluar dari rofa yang i'rab aslinya doma, nasab yang dimana i'rabnya itu fathah, khofa yang dimana i'rabnya kasroh. Tidak akan keluar dari tiga ini. Makanya sukun tidak ada di isim. Terus ada di mana? Ya ini kita akan baca. Nah, paham insyaallah kiai ini. Rofa, nasab, khofa ini. Jazm ini insyaallah kiai. Paham ya, Pak? Nah, inilah nagai. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Kenapa nasab, kenapa khofa, kenapa jazm, kenapa rofa? Itu kita akan pelajari nanti. Hafal yang membuat kata nasab, membuat kata khofat, membuat kata jazm, membuat kata rofa. Itu yang kita hafal tuh kiai. Ya, itu akan kita hafal. Ya, kalau kita udah hafal gini mudah. Plesorof udah kita ngafal mudah. Jadi enggak susah baca kita sebenarnya. Belajar irob itu paling enak itu irob itu. Ya, mudah sebenarnya, simple gitu ya. Simple. Taib. Nah, kalau untuk fiil katanya min dalika rofa. Nah, jadi di fiil nanti ya di rofa yang dimana irobanya aslinya doma. Artinya fiil itu bisa dibaca harokat akhirnya, di huruf terakhirnya itu dibaca doma. Taib. Wan nasbu, dan nasab ini irob aslinya fathah. Nanti fiil dibaca fathah. Wala jazmu. Nah, dan jazm. Jadi fiil itu, nah ini ya, fiil itu ya harokat akhirnya bisa disukun. Kayak tadi kan, lam yaktub liyaskut la tajlis. Nah, katanya wala khofda fiha, tidak ada khofat. Khofat itu irwasinya kasro, tidak ada kasro di fiil, kecuali nanti ada pengecualian ini ya. Kita tidak bahas pengecualian ini, nanti di lama-lama bisa kok ini. Taib. Ya, paham insyaallah kiai. Nah, insyaallah di taib. Nah, lanjut. Ada selanjutnya isim. Isim itu ada dua, mabni. Nah, kemarin udah lewat. Kalau orang nanya apa saja isim mabni, buka lagi ya, apa namanya, ingat-ingat saja ya materi yang kita udah sampai kemarin, isim-isim mabni. Taib, murab. Taib, murab. Nah, murab lagi dibagi lagi. Ada yang marfu' ya, ini masuk, nah ini istilah nih. Marfu' rafa itu sama kayak ya, dhammah ya, i'rab aslinya. Mansub ya, fathah i'rab aslinya. Majrurun ya, kasrah i'rab aslinya. Maka ini kitabun, maradun, dhamma, kitaban, maradun, fathatain, kitabin, maradin. Taib. Nah ini kenapa Kapan dia dibahasakan, diistilahkan dengan rofa, kapan dia diistilahkan dengan marfu? Taib. Jadi sebenarnya ini i'rab ya. Nanti ada ini nih sebenarnya i'rab. Marfu dulu baru rofa gitu. Marfu dulu baru rofa. Kan marfu kan dirofa'kan gitu. Nah, gitu. Yang dirofa'kan. Jadi nanti dalam i'rab tuh begini kayak contoh. Fi'ilun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafa'. Tuh. Gitu nanti di i'rab ini kayak gini. Dua nama ini dempetan. Begitu juga mansub. Fi'il mudhari' mansubun wa alamatu nasab. Khafad juga ya, makhfudun ya, isi makhfudun ya, wa alamatu khafad. Jazm juga majzumun wa alamatu jazm. Gitu. Jadi majzumun dulu didahulukan, marfuun dulu didahulukan, mansubun dulu didahulukan. Ya, ingat perhatikan. Khafdun sama majrurun nih sama kiai, sama ya. Jar, khafat, majrur, mahfud sama. Ya. Sama. Baik.
Baik ya. Nah, jadi kita akan belajar nanti kenapa kata tersebut kita akan belajar i'rab rofa, i'rab mansub, i'rab majrur ya, i'rab jazm. Baik. Halaman 12. Katanya al mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amili. Masyaallah. Ini menarik nih. Jadi mabni yang kita belajar kemarin tuh Kiai, apa pengertiannya? Huwa adalah ma la yataghayyaru. Ya, yang tidak yataghayyaru, yang tidak berubah akhiruhu akhirnya. Ya, dengan ya tidak berubah akhirnya walau dengan sebab bisabab dukhuli masuk al amil itu Kiai faktor yang merubah ya, faktor yang merubah kata. Kalau ada faktor ini akan merubah kata ini, akan merubah kata itu. Nah, kalau dia ini faktor-faktor ini masuk kepada isim mabni yang kita udah pelajari kemarin, tidak berubah itu isim mabni, tetap dibaca seperti itu. Nah gitu Kiai. Insyaallah dipahami Kiai istilahnya ini, pengertiannya ini. Nah, baik. Lihat sini. Baik. Nah, lihat di sini adalah kemarin salah satu isim mabni kan isim isyarah nih, contoh hada. Baik. Darasa hada. Tetap hada Kiai. Masuk lagi loh ini. Darosa nih Kiai namanya amil. Sebenarnya dia kalau ada darosa ini apa? Fi'il. Nah, kita tanya nih, muroja langsung. Darosa isim fi'il huruf. Iya. Iya betul sekali. Nah, baik. Dan singkatnya isim mabni nih Kiai dimasuki oleh fi'il, dimasuki oleh fi'il dan fa'il, atau dimasuki oleh huruf jar yang kita ketahui bahwasanya setelah huruf jar itu di kasroh. Jadinya huruf jar masuk ke isim mabni. Salah satunya di sini isim isyarah, yaitu contohnya hada. Tidak berubah kata hada, tidak ada hadai, tidak ada. Lihat sini, marotu bihada tetap hada. Roai itu hada lagi, tidak ada hada a, hada i, hada u, hada an, hada in, hada tidak ada. Nah ini, ya dia masuk, ya walaupun dimasuki oleh amil tidak berubah dia. Paham misalnya kayak maksudnya Ana nih? Penjelasan Ana nih. Amil, penjelasan tentang amil sedikit ya. Nah. Amil itu apa saja sih amil itu? Baik, Masya Allah. Nah, amil itu Kiai kembali ke akosamul i'rab. Ada amil-amil perofa, ada amil-amil penasob, ada amil-amil pengkhofat atau penjar, ada amil-amil penjazem. Dan ini yang kita hafal nanti, amil-amil ini. Belum masuk di sini, belum. Makin ada semua. Darosa ini termasuk amil apa berarti sih? Amil yang merofa Kiai. Merofa dia. Iya, membuat kata setelahnya itu rofa. Nah, yang dimana rofa itu i'rab aslinya dulu kan, nanti akan i'rab pengganti. Ini belum kita belajar, kita akan singgung dhamma. Oke, nah, saya kira amil itu terbatas di huruf-huruf jar saja. Enggak. Ada nanti amil penjazem Kiai, ada amil penasob. Amil penasob luas sekali, banyak sekali. Amil penjazem begitu banyak. Amil perosa, amil menjer banyak sekali. Nah, gitu itu kita akan mudah sebenarnya. Hafal amil-amil ini. Nah, amil-amil ini tidak berguna bagi mabni, tidak membuat dia berubah. Ini faktor kan, ini kan amil ini kan faktor yang merubah. Karena dia masuk ke isim mabni, tidak bisa berubah dia. Tetap kayak gitu bacanya, tidak berubah sama sekali. Nah, gitu Kiai. Baik. Selanjutnya mu'rab. Nah, mu'rab katanya. Mu'rab ini lawan dari mabni Kiai, berubah dia. Makanya pengertian huwa adalah mata goyaro, yang berubah akhirnya akhiru. Ya, sebab masuknya amil. Apa amil? Faktor yang merubah, perubah. Contohnya
Lihat kata rojul di sini Kiai, berubah semua tuh. Rojulun. Selanjutnya rojulan, ro itu rojulan. Selanjutnya rojulin. Nah, kalau huruf jar antum boleh tahu setelah katanya itu apa? Kalau dia mu'rab ya dibaca kasroh atau kasrotai. Toib. Rojulun di sini. Nih dibaca doma. Mana amilnya Ustadz? Ja'a. Mana amilnya? Orang nanya, mana amilnya? Ja'a. Ja'a itu apa? Akan lewat nanti dia jadi fi'il Kiai. Akan lewat nanti insyaallah. Di bab-babnya. Baik. Selanjutnya, rojulan. Mana amilnya faktor yang merubah kata rojul yang dulunya dia doma atau domatain? Ini ro'a itu. Ro'a ini Kiai. Ini fi'il. Tu ini Kiai fa'il. Ini nih amil ini. Baik. Maror tu birojul jelas ada huruf ba, huruf jar di sini. Insyaallah dipahami Kiai sampai sini. Kenapa Nah, di marot pertubi rojulin itu ngambilnya ke ba bukan ke marotu? ini menarik pertanyaannya Kiai. Nah, di sana tuh Kiai. Menarik. Maror tuh ini, ya ini nih fiil Kiai. Maro terus ro yang kedua nih sukun, ini fiil ini. Marro ya murru. Ini fiil. Kayak madda ya mutu yang antum hafal tadi Kiai. Ini fiil. Toib. Tu ini apa? Nanti namanya fa'il. Ini domir ini Kiai. Kayak ro'a itu. Ro'a ini fiil. Tu ini domir fa'il. Isim domir. Jadi fa'il dia. Taib. Nah, rojulan misalnya sebagai apa berarti? nah kalau nanti rojulan. Nah, di koidah nahu namanya maf'ulum bihi. Nah, nanti nih. Tapi kita sekarang ini kuasai dulu ya maksudnya apa sih contoh rofa, naso, khofa, jazem. Ya kalau isim itu apa saja i'rabnya? Ya, fi'il apa saja i'rabnya? Ya, apa pengertian bina, mabni, i'rab, mabni, mu'rab? Nah, tahu. Nah, menarik kita jawab ada fi'il itu kayak dalam bahasa Arab. Fi'il setelahnya itu ada huruf jar. Kadang bi, kadang fi, kadang ala, kadang an, rogibaan, rogibafi. Ya, fi itu kayak gitu guys. Fi'il madi setelahnya ada huruf jar. Dan fi'il mudhari juga setelahnya ada huruf jar. Nah gitu. Nah insyaallah guys paham insyaallah. Nah ibarat nih contoh di sini digundulin sama penulis. Dan kita udah belajar fi'il. Dan kita udah belajar fa'il. Dan udah kita tahu lah gitu. Ini gundul. Pasti kita bacanya ja'arojulun. Udah mungkin yang lain. Sama juga ro'a itu ibadah gundul ini. Pasti bacanya kita kan udah belajar. Ro'a itu rojulan. Sama marortu birojulin. Pasti kita udah belajar. Walaupun ini digundulin oleh ulama. Rojulin bacanya. Nggak mungkin rojulun atau rojulan. Nah ini kata penulis di sini ya rahimahullah taala. Nah katanya dalam apa namanya al-muyassar fi ilmi nahwu ini walikulli asma'il mu'rabat, setiap isim-isim yang mu'rab ya alamatun khossatun ya dia itu memiliki tanda-tanda khusus katanya. Taib. Wasayati bayanu akan datang penjelasannya. Taib. Ini Kiai. Nah, semoga bermanfaat. Taib. Nah. Alhamdulillah banyak sekali nanti akan kita tanyakan nanti Taib. Kita tanya jawab saja di sini Kiai, halaman 12. Taib. Tanya jawab materi yang udah kita pelajari. Nah, halaman 12 ini kita langsung praktek. Al-mabaniyu isim fi'il huruf Kiai, silakan.
Nah, المبني اسم. isim taib ya. Huwa isim fil huruf. اسم ضمير. Iya, taib. Nah, ma nih kemarin udah kita bahas nih. Ma ini memang banyak ya. Dia ini uh, ini menarik nih Kiai. Ma itu memang sih memang butuh penjelasan panjang. Nah, ma di sini nih ma isim mausul. Yang artinya yang kemarin kan isi masukan ma yang. Ma di sini isi mausul yang artinya yang. Nah, toib. La isim fil huruf. حروف. Yatagoyaro isim fil huruf. سين. Perhatikan Kiai. Nah, ini sebenarnya fiil Kiai. Insyaallah akan kita pelajari nanti. Soalnya fiil baru kita pelajari 3 huruf. Iya. Taib. Ya, akan kita pelajari. Ini ada ya yang di depan juga ini menunjukkan dia fiil. Taib. Akhiru dulu. Akhiru. Isim fiil huruf. Akhiru itu fiil. Nah, taib. Sebenarnya dia ini isim. Oh, isim. Iya. Isim. Mirip apa? Fa'ilun. Akhiru. No. Oke. Baik. Nah, baik ini perhatikan nih. Nah, ini sorof bermain di sini kayak membantu nih. Akhiru. Baik. 6. Hu sendiri, hu. Isim fil huruf. Hu itu isim dhamir. Baik. Bi, isim fil huruf. B-nya doang. Bi huruf jar. Tam, sababi, isim fil huruf. Sababi jar berarti. Baik, dukhul. Ayo. Isim fil huruf dukhul. Dukhul fi'il. Ayo, ini menarik ya. Nah, sebenarnya itu jawabannya enggak apa-apa. Nah, kalau udah khotam amslat tasrifiyah, ini pasti bilangnya ini isim. Ini isim ke? Dukhul isim. Baik. Oh, bukan dakhala yadkhulu. Bukan kayak perhatikan dakhala kan ini kan dukhul. Nah, perhatikan. Nah, Masya Allah, apa-apa kayak coba antum apa yang antum hafal di tasrif ana surut dan udah kita pelajari ilmu sorof baik isim dan fiil kita pelajari apa nah al-amilu isim fil huruf Isim. taib mislu isim fil huruf mislu Mislu apa ya? kemarin ana masih ingat ini ana pernah kasih rumus antum kemarin kalau gini langsung nah coba diingat-ingat yang anak kasih rumus yang huruf tengahnya tuh harokannya kayak gini nah ingat enggak Fi'il ya? Nah ini kayak menarik jika ada kata 3 huruf nih yang di tengahnya harokannya sukun itu isim. Oh, isim. Iya perhatikan ini itu penting nih kayak nah misalnya dia gundul ya perhatikan ini ya taib. Nah ini isim fil huruf. Nah selanjutnya kita bertanya lagi tentang al mabaniyu apakah dia musanna jama apa mufrad. Al mabniyu dia adalah Mufrad taib. Lanjut lagi akhiru kata akhiru mufrad musanna apa jama Akhiru itu mufrad. taib betul sabab Sabab mufrad. dukhul Dukhul
Nah, dukhul. Itu mufrad. Iya, mufrad betul, guys. Al-amil isim fil huruf. Isim fil huruf. Mufrad musanna apa jama'? Kok tanya balik lagi ana nih. Kurang kopi ini kayaknya nih. Al-amil itu mufrad. Ya mislu mufrad musanna apa jama'? Mufrad. Nah, kita telah dengan sorof. Al-amilu dalam ilmu sorof. Isim apa namanya? Yang mana? Ini al-amilu setelah dukhulil amili. Al-amil. Fa'il. Iya, masya Allah. Nah, tayyib. Fasih ini, fasih. Tayyib. Ngarang aja sih tadi. Tidak, masih betul itu ya. Ini ilmu sorof. Nah, ngarangnya tapi benar ini luar biasa nih. Tayyib. Tayyib. Mana lagi? Ini sering muncul. Nah, al-mu'rabu mufrad yang di bawahnya lagi. Al-mu'rabu mufrad musanna apa jama'? Al-mu'rabu. Al-ma'rabu huwa mufrad. Mufrad rajulun. Mufrad musanna apa jama'? Mana rajulun? Ini ja'a rajulun, rajulun. Rajulun. Rajulun itu mufrad. Taib. Masya Allah, betul sekali. Nah, di sini yang paling bawah. Wa, huruf isim fil huruf. Huruf Li. kosam. Bukan. Dengar huruf kosam tuh. Bukan, dia nih Qiraah. bukan, dia nih istinafiyah namanya. Nah, kita akan pelajari tadi macam-macam huruf, kita akan pelajari juga nanti. Nah, bau nih huruf li. Isim fil huruf li dong. Ini harfu jar. Iya, ini dua langsung huruf kan nih. Wa huruf li huruf. Baik. Kuli kalau gitu apa? Isim fil huruf. Ya. Ini kuli. Wali kulli. Kulli itu fi'il. Ingat Kiai rumusnya, tanda-tanda isim kemarin. Hah? Kan tanda-tanda isim kemarin, nah ingat lagi. Oh iya, lupa saya. Apa? Jar, berarti isim deh. Ini bahayanya kalau apa bertanyanya nih lama sekali nih blank kepala. Ini kayaknya harus stop belajar ini. Ya, udah tahu. Ini menunjukkan udah ndak kuat lagi, ndak fokus. Cukup dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya. Di awal itu mulu sekali, sekarang kok blank. Nah, ini tanda. Nah, cukup dulu, jangan usah dipaksa. Nah, alhamdulillah. Nah, Saya kira madda ya gitu. Nah, masya Allah, nih masih cepat sekali nih. Nah, yakin dan percaya nih antum bisa cepat sekali nih baca kitab ini. Nah, itu doa ya. Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Nah, semoga bermanfaat. Nah, jadi tabel ini yang kita anak jelaskan tadi pertemuan selanjutnya. Nah, besok kita ini campur ada ini. Besok nahu ya. Nahu lagi besok. Baik. Sebelum tutup ada pertanyaan, Kiai. Cukup dulu, nanti saya rangkai dulu pertanyaannya. Ya, rangkai dulu lah pertanyaan Besok ya. saya nanya.